الله 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 ما لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri dimuliakan Allah yang hadir pada malam yang penuh kemuliaan pada malam hari ini. Perhatikan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Perhatikan apa yang berkaitan dengan pengetahuan Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada kita. Ya, firman Allah ya, berkaitan dengan petunjuk dan jalan yang lurus. Juga jalan orang-orang yang sesat atau bermaksiat kepada Allah. Semua itu sudah jelas. Jelas gambarnya, jelas warnanya, jelas petunjuknya. Kalau hak itu hak, kalau batil itu batil. Sudah ada. Dan kita diberikan akal oleh Allah ya, untuk menentukan langkah, untuk memilih. Dan sering kita salah memilih. Padahal sudah jelas itu nggak baik, tapi kita ambil. Kita jadikan itu patokan dalam kehidupan kita. Perhatikan Al-Isra ayat 9. Ini Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira pada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Inna hadzal Qur'ana yahdi
lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna salihati anna lahum ajrun kabira. Fakir ulang. Sebenarnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yang paling lurus. Ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu. Ya. Jalan yang paling lurus. Dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Nah, dipertajam ini. Maksudnya itu apa? Allah. Coba buka Al-Furqan 67 dan 68. Di sana Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yushrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila infak tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Sebab mereka adalah pertengahan antara keduanya. Artinya hukum, aturan Allah. Jadi Quran itu adalah furqan, pembeda antara dan batil, diberikan cara kita untuk beramal soleh. Ini jelas ini. Ayat keduanya 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain, dikasih tanda oleh Allah, cara bahwa Allah itu wahidul ahad. Qul huwallahu ahad. Satu, bukan dua, bukan tiga. Apalagi 4, apalagi 5, apalagi 10, bukan satu, wahidul ahad. Ya. Kemudian tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan tidak berzina. Siapa yang melakukan persemikian itu bisa mendapatkan dosa. Niscaya mendapatkan dosa. Dikasih aturan, jangan membunuh. Ya, pertama, jangan menyembah pada selain Allah, jangan membunuh, jangan berzina. Ya. Atau maksiat-maksiat yang lain. Ini dibedakan, udah jelas tuh buruk. Pasti kita tidak melakukannya sebenarnya. Ya. Nah, ini yang besar-besar, yang kecil-kecil. Jangan dengki, jangan memusuhi, jangan hasud, jangan dendam. Ya, ini meliputi. Ya. Dibedakan Al-Quran ini antara hak dan batil jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicampur-campur supaya kita tidak terkontaminasi dengan penyakit dan kotoran. Tertutup hati kita nanti. Di Al-Baqarah ayat 42 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqa bil batil wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran dan kamu mengetahuinya. Tahu yang benar, tahu yang buruk. Yang benar dilupakan seakan-akan tidak pernah tahu, yang buruk dilakukan. Jangan. Ustadz, saya ini sudah berbuat kebajikan, sudah. Tapi Ustadz, maaf, subuh saya jam 10 bisanya. Nah, itu namanya mencampur adukkan. Tahu subuh jam 5, setengah 5, 5:04, jam 10 dibilang. Jam 10 Ustadz katanya. Bisanya cuma itu. Memaksakan seakan-akan itu hukumnya Allah, padahal bukan hukumnya Allah. Yang seperti itu, terus mengaku, sudah sholat saya, yang penting saya sholat. Waduh, bagaimana kalau begitu? Ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang dipakai patokan sholat pasti ya. Jadi contoh Al-Fakir tadi pas, karena yang dipakai patokan itu sholat. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Nggih, sami'na wa ata'na. Sholat nurut. Nah, ya. Kemudian di Araf 172 sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama
min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri secara beriman, secara berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Perjanjian. Ya, maka dalam pembedakan antara hak dan batil ada janji. Bahwa kita sudah memegang amanah, mengakui Tuhan kita itu Allah. Ya, yang Fussilat 30 itu, innal ladzina qalu rabbunallah, janji. Tsumastaqamu tatanazzalu alaikumul malaikatu alaihumul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dijelaskan lagi, difokuskan lagi. Janji kepada Allah. Kalau janjinya benar, lakukan, maka Allah akan turunkan rahmat. Ya. Qalu bala syahidna. Ayat lanjutannya ya. Benar engkau Tuhan kami. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi kami bersaksi, kami melakukannya agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Ya. Janji. Ya. Araf 172 ini adalah janji hamba kepada Tuhannya. Ya. Di Fussilat 30 tadi mempertegas. Janji subuh itu jam 4:30. Jam 5:04. Kalau jam 10 bukan subuh, tapi duha. Janji. Saya sudah melakukan, yang penting sudah. Ini gampang dan ringan disampaikan, susah dilaksanakan. Ya, Al-Hajj 18. Allah mempertegas kembali. Ya. A'udzubillahi. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard was samsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Tidakkah engkau mengetahui bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan, melata dan kebanyakan manusia? Dipertanyakan oleh Allah. Wa kathirum haqqo 'alaihi al-'azab. Artinya manusia yang banyak itu lebih memilih azab daripada nikmat Allah. Daripada kebaikan yang Allah berikan, dia milih azab saja. Jadi senang-senang di dunia saja. Jam 10 saja sholat subuhnya. Nah, begitu maksudnya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Ya. Banyak yang pantas mendapat azab. Siapa yang dihinakan Allah, tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Dihinakan itu apa? Karena bermaksiat, maka sama Allah dibiarkan, dihinakan. Ya. Ini perlu diulang dan disampaikan terus. Supaya apa? Supaya subuhnya nggak jam 10. Kalau subuh jam 10, lama-lama subuhnya jam 12. Kalau jam 12 lama-lama subuhnya ditinggalkan. Terbiasa untuk masuk kepada Allah. Yang kecil-kecil seakan-akan tidak penting. Tidak apa-apa. Anak telah tahu nanti akan lagi lebih berat lagi. Kamu melakukan perbuatan lebih keji lagi daripada itu. Kemudian Al-Mutaffifin sampaikan juga 14-15. Itu Allah berfirman, kalla bal rana ada qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jika terus-menerus ya, sholat ditinggalkan, berperilaku buruk terus-menerus, maka akan menutupi hati. Kotoran akan menutupi hati hamba. Sehingga tidak ada cahaya yang masuk, tidak ada petunjuk yang masuk. Ya. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari rahmat Tuhannya.
tidak masuk rahmat Allah ke dalam hati, bahkan sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala enggak masuk, enggak disempurnakan nikmatnya oleh Allah. Kenapa? Tertutup hatinya dengan apa? Dengan kotoran. Apa itu? Kotoran maksiat kepada Allah. Ya. Dan orang seperti itu predikat apa? Munafik. Mengaku beriman tapi ingkar dengan keingkaran yang jelas. Bukaan Nisa 145 dan 146. Dan disampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sebenarnya orang munafik itu ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka. Kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Illa allazina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin. Kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri, berpegang teguh pada agama Allah. Ingat ya. Kita diminta bertobat terus, jadi minta memperbaiki diri terus dan berpegang teguh pada agama Allah. Ya, laksanakan perintah Allah dengan benar, jauhi maksiat, jangan maksiat sedikit-sedikit, kecil-kecil, jangan. Anggap biasa remeh, jangan. Dan dengan ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Ya. Mereka itu bersama orang-orang mukmin. Wa sawfa yu'tinnahul mu'minina ajran 'azima. Kelak Allah akan memberi pahala yang besar kepada orang-orang mukmin. Ini perlu diperhatikan ya. Kalau kita ya bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah, berhati-hati, warok, hati-hati dalam melangkah itu, hati-hati dalam mencari karunia Allah itu, hati-hati ya. Apa yang masuk dalam diri kita, apa yang kita konsumsi, kalau sampai ada yang haram akan menyulitkan hubungan kita dengan Allah, akan membuat kita semakin gemar untuk maksiat kepada Allah, akan membuat kita terkunci mati hati kita. Fatan alim abu-abu kulli syai, dibiarkan oleh Allah, tidak dipandang, tidak diurus oleh Allah. Ya, maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita masih ada di tempat yang seperti ini, masih ada di depan Al-Quran yang merupakan cahaya ya bagi orang-orang beriman, petunjuk bagi orang beriman. Buka Al-Baqarah 147. Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. May yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Ya. Apa kita ulang ya? May yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran 'alima. Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Kita ada bersyukur dan beriman kepada Allah seperti ini, insya Allah tidak akan ada azab buat kita, tidak akan ada kecelakaan buat kita, kemalangan buat kita. Jangan ada satu kemalangan atau kecelakaan, Allah perkecil efek-efeknya buat kita. Kenapa? Karena apa? Karena kita beriman dan bersyukur kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, berikanlah kemudahan bagi kami ya Allah, membedakan antara hak dan batil ya Allah, bedakan antara baik dan buruk ya Allah, bedakan antara maksiat dan amal soleh ya Allah. Ya Allah Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur, bersabar ya Allah, orang yang bertakwa, beriman, orang yang berhati-hati dalam melangkah, berhati-hati dalam memilih karunia yang telah Kau berikan. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang tabah, tekun, taat, jauh daripada perbuatan keji, dan berusaha untuk menjalankan perintah-Mu dengan sungguh-sungguh ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami bermohon dan kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.